Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Nini, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Bagaimana kabar orang tua Mbak Nini? Alhamdulillah orang tua juga sehat, Bu. Oh iya, Mbak Nini rencananya mau melanjutkan kuliah di mana nih? Lanjut kuliah ya, Bu. Tidak tahu, Bu. Sepertinya saat ini saya tidak memiliki kesempatan untuk kuliah, Bu. Loh, kenapa seperti itu? Karena saya telah ditolak PTN, Bu. Mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UM pun saya sudah lakukan. Tetapi hasilnya sama-sama mengecewakan, Bu. Saya ditolak semua, Bu. Untuk itu, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oh, seperti itu. Mari kita bahas permasalahan yang Mbak Nini hadapi ya. Oh ya, perlu Mbak Nini ketahui bahwa selama proses konseling nanti dibatasi oleh waktu yang dimana kita hanya memiliki waktu selama 30 menit. Untuk itu, mari kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin ya, Mbak. Baik, Bu. Oke, coba ceritakan secara lebih dalam ke Ibu masalah yang Mbak Nini sedang alami sekarang. Hmm, Baik, Bu. Jadi begini, semenjak saya kelas 10 SMA, saya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, Bu, agar bisa kuliah di PTN. Untuk itu, saya kan menginginkan kuliah di PTN melalui jalur SNMPTN. Dari kelas 10 sampai kelas 12, saya sudah belajar sungguh-sungguh, Bu. Tetapi saya ditolak, Bu. Kemudian ketika saya mencoba daftar melalui SBMPTN, saya juga ditolak, Bu. Terakhir kemarin saya kan mendaftar melalui ujian mandiri dan akhirnya saya juga ditolak. Saya merasa tidak ada kesempatan untuk kuliah, Bu. Oh, seperti itu. Jadi akar masalahnya Mbak Nini ini karena tidak diterima di PTN ya, Mbak? Betul, Bu. Kalau boleh tahu, PTN mana saja yang telah Mbak Nini coba? Yang sudah saya coba, Bu, ada UNY, kemudian UNS, dan UNES, Bu. Oh, UNES ya. Oke, lalu jurusan apa yang Mbak Nini ambil? Ada dua sih, Bu, yaitu psikologi dan ilmu hukum. Baiklah, kalau disuruh milih salah satu, kamu lebih condong memilih ke psikologi atau ilmu hukum, Mbak? Saya lebih memilih psikologi, Bu. Psikologi, baiklah. Kalau di eh, iya ya psikologi berarti apakah kedua orang tua Mbak Nini ini sudah mengetahui tentang ini semua, Mbak? Eh, Belum, Bu. Kalau untuk penolakan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, orang tua saya sudah mengetahui, tetapi kalau untuk hasil pengumuman melalui jalur ujian mandiri, saya belum menceritakannya, Bu. Saya merasa takut jika nanti saya mengatakan hasil pengumuman ini, orang tua saya akan kecewa dan memarahi saya, Bu. Sebenarnya dari kemarin orang tua saya juga sudah menanyakan pengumuman ini, Bu. Tapi saya mengatakan kalau pengumuman ini diundur, Bu. Saya melakukan ini karena saya bingung mau ngomong seperti apa. Karena UM merupakan jalur terakhir untuk masuk PTN, Bu. Nampaknya kamu takut mengecewakan orang tuamu ya, Mbak?
Iya, Bu. Saya tahu dan dapat memahami apa yang saat ini Mbak Nini rasakan. Pasti merasa sedih ya karena gagal dengan apa yang selama ini Mbak Nini inginkan gitu. Nah, dengan gagalnya selama 3 kali gagal itu pasti sangat kecewa sekali ya Mbak. Saya juga merasakan hal tersebut. Lalu Ibu ingin bertanya nih, Mbak Nini apakah mengetahui tentang PTS? PTS. Oh, PTS itu perguruan tinggi swasta kan, Bu? Ya, betul. Nah, apakah Mbak Nini berniat untuk masuk ke PTS? Tidak, Bu. PTS itu biayanya mahal dan orang tua saya tidak menginginkan saya masuk ke PTS, Bu. Berhubung kedua kakak saya masuk ke PTN semua, saya pun ingin masuk ke PTN, Bu. Selain itu, eh, kata orang-orang PTS itu juga mutunya kurang baik, Bu, daripada PTN. Nah, berarti alasan kamu tidak masuk PTS itu karena biayanya mahal ya, dan ikut-ikutan kakak dan menganggap bahwa PTS itu tidak sebaik PTN. Seperti itu ya, Mbak? Iya, Bu, betul. Sebenarnya menurut saya mutu PTN dan PTS itu sama-sama bagus ya, Mbak. Nanti tergantung orangnya saja apakah orang itu mau belajar dengan sungguh-sungguh ketika kuliah, mau berkembang dengan di kuliah itu tempat seseorang menimba ilmu itu tidak tidak menjadi tolak ukur keberhasilan mau kita di PTS atau di PTN. PTS pun banyak mengeluarkan orang-orang yang berhasil kok Mbak. Oh ya Mbak Nini kan ingin masuk ke kuliah ke jurusan psikologi ya. Iya, Bu. Beberapa contoh oh ya, beberapa contoh PTS yang menyediakan jurusan psikologi itu ada UAD, UMP, UMS dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, Mbak Nini bisa mencari informasi melalui internet ya, Mbak. Oh, iya juga ya, Bu. Baik, Bu. Nanti saya akan mencari informasi lebih lanjut. Oke, Mbak. Lalu, apakah Mbak Nini sudah mengatakan hasil pengumuman tersebut ke orang tua Mbak Nini? Belum sepenuhnya siap sih, Bu. Tetapi nanti saya akan mencobanya lagi, Bu. Saya takut nanti orang tua saya tetap tidak mengizinkan saya untuk masuk ke PTS, Bu. Kalau gitu, apakah Mbak Nini tahu istilah gap year, Mbak? Oh iya, Bu, saya tahu. Kalau misal orang tua Mbak Nini tidak mengizinkan untuk kuliah di PTS, apakah mungkin Mbak Nini akan gap year saja, Mbak? Eh, iya, Bu. Kemarin saya juga sempat berpikir seperti itu. Jadi nanti selama 1 tahun itu nanti saya akan belajar lebih giat lagi dan sambil bekerja, Bu. Tetapi kalau misalnya saya tidak diperbolehkan untuk kuliah di PTS ya, alhamdulillah, Bu. Oh ya, tadi Mbak Nini mengatakan bahwa belum sepenuhnya siap untuk mengatakan ke orang tua terkait pengumuman ujian mandiri ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, kalau seperti itu, bagaimana kalau Mbak Nini coba ungkapkan hasil pengumuman ujian mandirinya Mbak melalui sebuah kursi? Apakah di samping Mbak Nini ada sebuah kursi? Kursi ya, Bu. Oh ya, Bu. Kebetulan ini ada. Baik, silahkan kursi yang berada di samping Mbak Nini itu dipindahkan ke depan Mbak Nini terlebih dahulu. Oh iya, sebentar ya, Bu. Iya, Mbak. Ada 2 kursi atau cukup 1, Bu?
2, Mbak. Oh, oh ya Bu, sebentar. Aduh. Nah, seperti itu. Kan ada 2 kursi ya, yang satu itu kursi kosong. Nah, kursi kosong itu anggap saja itu ayah Mbak. Ungkapkan saja apa yang Mbak Nini ingin katakan ke kursi kosong itu. Dengan anggapan di depan Mbak Nini itu ada ayah Mbak Nini, seperti itu. Baik Bu, apakah bisa dimulai sekarang Bu? Boleh, silakan. Baik Bu. Ya, ini mau mengatakan sesuatu ke ayah. Iya nih, mau berkata apa? Silakan. Begini ya, kemarin kan hasil pengumuman ujian mandiri sebenarnya sudah keluar, dan hasilnya itu ternyata ini juga ditolak untuk masuk PTN UNS dan UN ya. Padahal ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Maaf ya, apakah ayah kecewa dan marah dengan ini? Oh, seperti itu. Jadi pengumumannya sudah keluar ya. Ayah tidak marah kok, dan ayah juga tidak kecewa. Malahan ayah bangga dengan kamu karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah belajar dengan serius untuk ikut ketiga tes tersebut, ada SNMPTN, SBM, dan UM. Walaupun hasilnya sama-sama ditolak, tetapi ayah tetap mengapresiasi usaha kamu, serta jurusan yang kamu ambil itu juga nggak mudah loh. Banyak orang di Indonesia menginginkan jurusan tersebut. Kamu jangan putus asa ya. Baik ya, terima kasih telah mengembalikan semangat Ninik. Untuk itu, apakah ayah boleh mengizinkan Ninik untuk bisa kuliah di PTS? Oh, PTS, perguruan tinggi swasta ya? Iya ya, perguruan tinggi swasta, tetapi yaitu kalau di PTS biayanya mahal, tidak seperti di PTN. Oke, baik. Tidak apa-apa nih, kalau misal kamu mau kuliah di PTS juga tidak apa. Kalau soal biaya, itu menjadi tanggung jawab ayah saja. Kamu tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan bermain-main, supaya kelak ketika sudah lulus, kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Baik ya, terima kasih. Nanti Nenek pikirkan lagi ya, mau masuk langsung mendaftar di PTS tahun ini atau menunggu 1 tahun ke depan agar bisa mendaftar di PTN. Ya, Nik, sama-sama. Jangan putus asa ya, tetap semangat. Kamu pikirkan terlebih dahulu supaya kamu bisa menentukan pilihan yang kamu inginkan. Bagaimana, Bu? Bagus. Percobaan yang cukup bagus untuk mengungkapkan apa yang Mbak Nini ingin ungkapkan ke ayah Mbak Nini ya. Untuk itu, apa yang Mbak Nini rasakan sekarang? Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa sedikit lega, Bu, dan sudah mengetahui apa yang akan saya katakan nantinya gitu, Bu. Baik, jika seperti itu, Ibu sangat senang telah membantu Mbak Nini untuk lebih melegakan perasaan dan pikiran Mbak Nini. Tetapi
ini Ibu anggap belum selesai ya, dikarenakan Ibu juga ingin tahu apakah Mbak Nini sudah berani mengungkapkan ke ayah Mbak Nini, dan Ibu juga ingin tahu apakah Mbak Nini masuk ke PTN dengan jalur, mungkin masih ada beberapa jalur yang Mbak Nini belum coba, atau ke PTS, atau memutuskan untuk gap year, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, Mbak Nini bisanya hari apa ya? Bagaimana kalau hari Jumat, Bu? Jumat ya. Jumat pagi pukul 8, apakah Mbak Nini bisa? Oke, Bu, insya Allah saya bisa. Baik, Mbak Nini. Insya Allah nanti saya buatkan link saja ya, Mbak. Oke, Bu, siap. Baik. Ibu simpulkan ya untuk pertemuan kali ini bahwa Mbak Nini gagal dalam masuk PTN melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Dan Mbak Nini juga belum bilang ke orang tua Mbak Nini terkait ditolaknya Mbak Nini pada jalur ujian mandiri. Namun Mbak Nini akan mencoba untuk mendiskusikannya dengan orang tua Mbak Nini untuk keputusan selanjutnya. Apakah benar seperti itu, Mbak? Iya, Bu, benar. Baik, apakah ada pertanyaan dari Mbak Nini? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya, Mbak Nini. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Baik, sama-sama.